Kumaha Tam perasaannya Tam? Tingkat begini. Biasa kasih Peralta aja, Peralta. Push champion. Kalian masih inget gak sama speech atau pidato dari ketua The Jackmania yang baru, yaitu Muhammad Aditya Putra? Beliau mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa saya tidak ingin Persija hanya merajai Liga Indonesia. Saya berharap Persija menjadi raja di Asia, bahkan menjadi raja dunia. Gokil. Dan mungkin apa yang Bung Muhammad Aditya Putra ini sampaikan, mimpi itu sedang diwujudkan oleh Persib Bandung ya. Jadi impiannya Persija itu sedang diwujudkan oleh Persib Bandung. Yang pertama, kalau kita ngomongin Liga, Persib Bandung sudah hat-trick champion ya, sudah juara BRI Super League 3 musim berturut-turut, dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah klub Indonesia pertama yang berhasil melakukannya. Apalagi secara torehan trofi, Persib juga menjadi klub dengan trofi terbanyak di Liga Indonesia gitu kan. Nah, lalu untuk hasil, bahkan ya karena memang sudah terbiasa juara, sehingga menjadi juara itu kayak semacam habit anjir, kayak morning routine ya, kayak bangun pagi langsung angkat trofi kan, bahkan sampai Beckham Putra aja udah bosen angkat trofi. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah Persib Bandung berhasil menjuarai Dewata Challenge Series setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. Ini benar-benar remontada yang keren karena kita disajikan permainan yang sangat menarik dari kedua tim, baik itu dari Persib maupun dari Bali United. Nah, sekali lagi Persib juara karena mentalitas mereka ya, karena mereka sempat tertinggal. Secara permainan juga bisa dibilang Bali United yang mendominasi Persib. Kita harus akui itu lebih rapi. Sayang banget Bali United ada salah satu pemainnya yang harus diganjar kartu merah, sehingga untuk secara permainan mungkin jadi tidak seimbang, dan hal itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pemain Persib Bandung. Nah, ibaratnya ini adalah gambaran untuk BRI Super League musim depan ya. Yang pertama, di Piala Presiden, Persib Bandung itu kan kalah dari Persebaya. Tetapi sekali lagi kalahnya di babak adu penalti. Dimana kalau dalam sepak bola, ketika sebuah pertandingan ditentukan oleh adu penalti, otomatis ini ada kaitannya sama takdir ya. Atau emang penentuannya ya karena takdirnya saja. Dan mungkin ya Bobotoh juga tidak masalah Persib kalah di Piala Presiden. Bahkan Bobotoh mungkin respect dan juga ikut terharu sama Persebaya. Kenapa? Karena Persebaya setelah 22 tahun akhirnya pecah telur juga di Piala Presiden kemarin, sehingga kalau untuk Persib sendiri yang sudah terbiasa memenangkan banyak sekali major trophy, ya hal itu bisa dianggap santai saja lah. Bahkan Wahaji Umu juga menganggapnya ya wajar, nggak apa-apa, belum rezekinya gitu kan. Dan kembali lagi dengan skuad, ini pertanyaannya, skuad utamanya Persib Bandung itu yang kayak gimana gitu kan. Sedangkan melawan Bali sendiri kita sudah melihat ya, ini mungkin sudah full skuadnya dari Persib Bandung itu sendiri kan, karena sudah ada Mark Klok, sudah ada Tom Haye, sudah ada Beckham Putra juga. Dan pertanyaannya ini akan gue bahas adalah percaya diri apa Persib Bandung akan melakoni ACL tuh di musim depan ya. Nanti akan kita bahas juga, tetapi sebelum itu gue ingin mengatakan bahwa Piala Presiden dan juga Dewata Challenge kemarin itu adalah gambaran bahwa klub-klub lain di BRI Super League itu secara permainan mungkin sudah bisa menyamai Persib Bandung, karena Persib Bandung itu tidak mendominasi ya. Kemenangan yang didapat oleh Persib Bandung itu dari jerih payah. Itu benar-benar pemain Persib itu try hard banget untuk menang, bukan yang menang 3-0, 4-0 bandai-bandai, tidak gitu kan. Karena ternyata ya baik itu dari Persebaya secara permainan kita bisa melihat, baik itu dari Bali United itu sendiri yang secara permainannya atraktif, banyak sekali pemain-pemain asing mereka yang kualitasnya bagus, dan secara permainan ya memang karena standar kualitas permainan di BRI Super League ini sudah maju. Kita secara liga itu sudah jauh berkembang dibandingkan era ISL dulu. Kita tahu lah permainan ISL seperti apa gitu kan. Karena memang klub-klub di BRI Super League juga para pelatihnya itu pelatih-pelatih dengan CV yang mentereng gitu kan. Pelatih-pelatih yang pernah melatih di Liga Brazil, pernah melatih di Liga Amerika juga, sehingga ya tidak heran kalau kualitas
permainan dari setiap klub di BRI Super League ini sudah semakin canggih, dan itu juga suatu progres yang mungkin tidak hanya dilakukan oleh Persib Bandung tetapi juga sudah atau tengah dilakukan oleh klub-klub yang lain. Kita masih belum melihat nanti Dewa seperti apa. Dan apalagi Persija, kita benar-benar kalau ada faktor X ya, kalau ada kejutan gitu, elemen of surprise. Gue yakin datangnya dari Persija karena secara permainan Persija di masa adaptasi Coach Sintayong yang masih sebentar, yang masih belum lama saja, ini permainan sudah terlihat, identitas mereka sudah terbangun. Bahkan sekali lagi Sintayong membuktikan bahwa kekuatan utama dari STY adalah mengembangkan potensi atau memaksimalkan potensi para pemain. Bisa dilihat ya, Witan dilatih sama STY baru beberapa bulan saja itu sudah memasuki kembali masa prime-nya ya. Kita belum melihat nanti Pratama Arhan, apalagi kalau rumor Marcelino dan juga Ivar Jenner bisa gabung ya. Meskipun dari Ivar Jenner sendiri pihak Dewa speak up untuk mengunci, tetapi ya itu hanyalah permainan dari manajemen karena kita tidak tahu deal-dealan di bawah mejanya seperti apa gitu kan. Tahu-tahu jujuk Ivar Jenner gabung ke Persija, kita nggak tahu juga. Sedangkan kalau pemain-pemain asing juga itu kan banyak berdatangan, dan untuk market value bahkan Persija itu bisa menyalip Persib Bandung. Ini sebuah pembuktian, ini sebuah alarm untuk Persib juga untuk bisa memenangkan gelar keempat secara berturut-turut. Sedangkan ini era baru, bisa dibilang era baru, eranya Igor Tolik. Tetapi entah kenapa ya, gue memiliki sebuah keyakinan sama Coach Igor Tolik. Gue yakin Coach Igor Tolik itu akan bisa lebih berprestasi daripada Boyan Hodak kan, karena memang secara fundamental fondasi permainan dari Persib Bandung itu sudah berdiri kokoh. Persib Bandung sudah memiliki DNA dan juga identitasnya sendiri, meskipun gonta-ganti pemain dan juga pelatih, tetapi ya tidak akan ada banyak yang berubah. Sedangkan dari Boyan Hodak juga kan masih stay di Persib Bandung meskipun tidak sebagai pelatih ya. Mungkin ya ada di balik layar gitu kan, sehingga ikut membantu menjaga stabilitas dari Persib Bandung itu sendiri. Sekali lagi, mental juara dari Persib Bandung itu udah sangat kuat karena fighting spirit dalam permainan sepak bola sangat penting ya, karena ada gengsi yang harus dijaga, ada legacy yang harus dipertahankan, sehingga ini bisa menjadi bekal yang sangat berharga untuk Persib melakoni musim-musim selanjutnya. Percaya sama Igor Tolik dan ya hasilnya bisa akan kita lihat gitu kan. Pun ada satu celah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing atau rival dari Persib untuk musim depan. Celahnya adalah panen atau kumpulkan poin sebanyak mungkin di awal musim ketika Persib Bandung sedang sibuk-sibuknya, ketika Persib sedang melakoni banyak sekali kompetisi, termasuk yang paling berat adalah ACL ya. ACL tuh ini benar-benar Persib pasti all in di musim pertama, di awal musim itu ke ACL tuh dulu. Nah, di momen itu baru klub-klub seperti Persebaya, Persija, Bali United, Dewa, dan juga Borneo atau siapapun kontender terbaik, terberat gitu kan, itu harus memanfaatkan hal tersebut. Syukur-syukur kalian harus bisa menang, mencuri poin dari Persib di paruh awal musim. Kalau sampai gap poin kalian itu dekat dengan Persib, ya di paruh musim kedua, yaitu Persib udah mode serius, dan jangan-jangan kembali lagi trofi BRI Super League kembali dimenangkan oleh Persib Bandung itu sendiri. Nah, lalu gue akan membacakan apa ya, turnamen yang menjadi impian dari The Jackmania, yaitu Asia, turnamen Asia yang akan diikuti oleh Persib Bandung itu sendiri. Di mana Persib ada di grup E ya, di mana ini gue bacain ya. Persib ada di grup E, di mana grup E sendiri berisi FC Seoul dari Korea Selatan, lalu ada Melbourne dari Australia, lalu The Kong dari Vietnam. Dan Persib itu harus melewati atau harus menaklukkan Manila Tiger tersendiri dalam playoff ya. Dan ketika nanti Persib bisa mengalahkan Manila Tiger, otomatis Persib ini akan menghadapi klub-klub besar di region ASEAN gitu kan. Inilah ibaratnya alasan kenapa secara kualitas Persib itu udah bukan fokus ke BRI Super League lagi, tetapi ya full powernya Persib disiapkan untuk ACL 2 itu sendiri. Gue harap semoga Persib Bandung bisa melangkah jauh di ACL 2. Kenapa? Karena ini demi kepentingan sepak bola Indonesia juga ya. Ketika Persib bisa melangkah jauh atau bisa berbicara banyak di kompetisi Asia, otomatis nanti akan bisa membuka slot untuk klub-klub di Indonesia lain, dan semoga saja bisa menginspirasi klub-klub di Indonesia yang lain juga untuk bisa segera
menyusul achievement dari Persib Bandung dan bisa berbicara banyak juga di kompetisi Asia gitu kan. Karena kalau menurut gue ini benar-benar tantangan ya. Ini manajemen Persib pasti pusing banget gitu kan. Pusingnya kita mau all in-nya kemana nih, ke ACL tuh atau ke BRI Super League juga, karena meskipun dari Pak Adit dan juga manajemen dari Persib mengatakan bahwa mungkin di musim depan setelah hat-trick champion Persib tidak akan memfokuskan atau memprioritaskan gelar dari juara Liga Indonesia, tetapi kalau menurut gue mah itu tetap bohong ya. Pak Adit itu tetap bohong, tetap jiwa Persib itu tetap pengen menang di Liga 1. Ya semoga saja nanti akan ada kejutan untuk di ACL 2-nya. Semoga nanti coach Igor Tolik bisa memanfaatkan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung, karena sampai saat ini gue juga masih bingung, ibaratnya full squadnya Persib itu, starting 11 pakemnya Persib itu ketika memainkan pemain yang mana gitu kan, saking banyaknya. Karena memang secara sistem sudah di build up dengan sangat bagus, dengan sangat baik, otomatis siapapun yang dimainkan itu kualitasnya ya udah setara. Kualitas yang dimiliki oleh Persib Bandung ya itu bisa dibilang bisa setara semua ya. Siapapun pemain kalau memang memiliki potensi bermain untuk Persib, otomatis ya akan terlihat kualitasnya. Dan itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri, karena siapapun pemain asing yang didatangkan oleh Persib Bandung, mereka tidak akan memerlukan waktu adaptasi yang terlalu lama untuk bisa ngeblend dengan permainan skuad Persib Bandung itu sendiri, karena secara sistemnya sudah terbangun dengan sangat baik. Harapannya kita lihat nanti musim depan akan seperti apa, apalagi musim depan untuk pertama kalinya kita akan ada treble domestik, treble liga domestiknya gitu kan. Kita akan melihat sejauh mana Persib Bandung. Di satu sisi Persib Bandung ingin mempertahankan kedigdayaannya di sepak bola Indonesia, di sisi lain juga Persib sudah mulai fokusnya ke Asia ya. Ini ibarat Persib itu sudah sekelas PSG dan juga Bayern Munchen ya. Kenapa? Karena PSG dan juga Bayern Munchen juara Liga mah itu udah agenda tahunan gitu kan. Itu udah pasti. Tetapi fokusnya adalah di kompetisi yang lebih besar. Kalau PSG dan Bayern Munchen itu di Liga Champion, kalau Persib ya di ACL tuh ini ya, semoga saja nanti bisa berbicara banyak, bisa nembus ke ACL Elite gitu kan. Ini membuktikan bahwa sepak bola kita itu sudah jauh berkembang. Dan semoga untuk supporter yang lain jangan iri sama pencapaian Persib, jadikan pencapaian Persib ini sebagai sebuah motivasi bahwa kalian juga bisa. Kuasai dulu, hajar dulu Liga Satunya, Liga Indonesianya, baru setelah itu bermimpi untuk bisa menyusul Persib di kompetisi Asia. Harapan gue besar untuk Persib, karena Persib tidak hanya membawa nama Persib Bandung, tetapi Persib juga ketika berkompetisi di Asia sudah pasti membawa nama Liga Indonesia. Sehingga untuk kita semua fans dari manapun, kita harus mendukung support Persib sebagai perwakilan dari Liga Indonesia. So, mungkin itu saja pembahasan dalam video kali ini. Banyak sekali yang gue bahas, terutama highlight tentang Persib Bandung dan juga peta kekuatan klub-klub di BRI Liga 1 untuk musim depan. Semoga akan ada kejutan. Ya, gue harap sih sebagaimana gue orang Jawa Barat, kalian tahu gue fans siapa gitu kan tanpa gue sebutkan. Gue harap Persib Bandung bisa memenangkan trofi keempatnya secara berturut-turut, kuatrik gitu kan. Atau jika ada yang mampu, atau jika ada juara baru, otomatis ya ini juga akan menjadi semakin seru lagi untuk liga kitanya gitu kan. Jadi semua hal yang terjadi itu sesuatu yang baik juga. So, mungkin itu saja apa yang gue bahas tentang Persib Bandung dan juga Liga Indonesia. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh drop opini kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng. Disclaimer dulu bahwa tidak ada yang paling tahu dalam konten ini. Gue juga pengen belajar dari kalian. Gue juga pengen mendapatkan insight-insight dari kalian. Jadi kalau kalian punya pendapat, kalian bisa drop di kolom komentar. Kalau ada opini dari kalian yang sangat menarik, akan gue bahas di next video. Kita sama-sama menikmati sepak bola. Kita sama-sama penikmat sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia. Semoga saja konten ini menjadi wadah untuk kita saling sharing pengalaman. So itu saja, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Ini channel baru gue, support seikhlasnya, subscribe seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, bye.